أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Please like, share and subscribe Arwana Kramat. Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru. Menurut kepercayaan sebahagian orang Jawa dan masih lestari hingga kini, seorang pemimpin tidak akan kuat menduduki kursinya bila tanpa didukung piandel dan pusaka-pusaka sakti. Sejauh mana kebenaran dari kepercayaan ini? Bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, ini bukan hal aneh lagi. Kepercayaan yang tidak diketahui sejak kapan berlaku itu dianggap suatu keharusan bagi setiap pemimpin bila tak ingin tahtanya segera jatuh. Yang pasti, ini bukan hanya cerita para raja dan sultan di masa lalu, tetapi para elit politik sekarang pun masih banyak yang mempercayai kekuatan atau tuah pusaka-pusaka sakti dengan berbagai bentuknya. Ada yang meyakini bahwa pusaka tersakti yang bisa membantu melenggangkan kekuasaan setingkat pimpinan negara atau presiden adalah keris Nogo Sosro, keris sakti di tanah Jawa, yang digambarkan bisa menaklukkan jagat kahyangan bila dia mengamuk. Tak heran, meski zaman sudah sedigital ini masih banyak politikus yang datang ke orang pintar demi memburu pusaka ini dengan biaya, syarat, dan resiko apapun. Bahkan, ada yang berani membeli dengan harga miliaran rupiah atau menukar dengan berkilo-kilogram emas, namun kenyataannya, tak mudah untuk menemukan pusaka keris Nogo Sosro yang asli. Keris ini tetap misterius keberadaannya. Keris Nogo Sosro memang memiliki latar belakang politik yang kental, terutama dalam hubungannya dengan suksesi kepemimpinan Kesultanan Demak Bintoro di masa silam. Dalam riwayatnya, keris Nogo Sosro merupakan pesanan dari Sultan Trenggono untuk menentukan calon penggantinya. Karena ada terah keturunan yang dipandang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas yang sama untuk menduduki kursi kepemimpinan setelah dia wafat. Dalam sejarah dinyatakan bahwa dua terah Kesultanan Demak yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pasca Sultan Trenggono yakni terah Sidolapen yang diawali oleh Aryo Penangsang, dan terah Trenggono. Kedua terah tersebut sesungguhnya adalah masih bersaudara. Berawal dari persoalan itu, maka para wali mengusulkan kepada Sultan Trenggono untuk memesan keris Nogo Sosro sebagai pusaka andalan sekaligus sebagai media sayembara yang kira-kira berisi, siapa yang mampu memegang atau menguasai keris tersebut, dialah yang berhak menduduki tahta. Kiai Margopati, keris paling khas darah sepanjang sejarah. Ternyata sayembara itu dimenangkan oleh Joko Tingkir atau Hadi Wijoyo, anak angkat Sultan Trenggono. Sejak saat itu, keris Nogo Sosro menjadi legenda masyarakat. Menurut riwayat, pusaka ini sempat hilang dari keraton dan menjadi rebutan para pendekar tanah Jawa. Akibat hilang keris Nogo Sosro pada waktu itu di seluruh kerajaan Demak Bintoro goncang. Pasalnya, keraton khawatir pusaka yang sangat ampuh itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun untungnya, atas upaya salah seorang punggawa kerajaan Demak yang terkenal sakti dan berbudi luhur, pusaka tersebut dapat ditemukan kembali. Orang yang berjasa besar itu bernama Mahesa Jenar, yang merupakan saudara seperguruan Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, sekaligus murid kinasih Pangeran Hanyaningrat. Dalam satu riwayat, pusaka Nogo Sosro biasanya selalu disandingkan dengan dua keris lagi yakni Sabuk Inten dan Sengklat. Sabuk Inten untuk kewibawaan, sedang Sengklat untuk kamukten. Namun dari sekian keris